Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Lagi-lagi aku nggak nepatin janji yang harusnya aku upload video setiap minggu. Tapi karena keterbatasan waktu, 3 bulan berlalu. Maaf ya teman-teman semua. Ya, ngapain aja sih aku selama 3 bulan itu? Bulan Desember, acara keluarga, ulang tahun anak, ulang tahun mertua, dan sebagainya. Januari itu udah kelihatan bibit-bibit corona. Dan saat itu di Korea juga udah ada ya beberapa orang yang positif terkena corona. Masuk ke bulan Februari itu udah agak melonjak ya pasien yang positif corona di Korea Selatan saat itu. Jadi udah lebih kayak mengisolasi lagi nih aku. Jadi kayak ya udah di rumah aja. Di rumah aja ya, tapi bukan berarti kerjaan nggak banyak. Iya. Untuk teman-teman yang seorang ibu pasti tahu bagaimana capeknya seorang ibu dan mencari waktu luang untuk istirahat aja pasti susah. Jadi aku sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang dengan sabar nungguin video terbaru aku. Dan juga meskipun udah lama nggak upload video, tapi aku juga suka bacain komen-komen dari teman-teman semua ya. Terus habis itu ada juga yang nanya, ini gimana kondisi terbaru Korea Selatan saat ini dengan coronanya. Sekarang ini alhamdulillahnya udah lebih bisa terkontrol ya. Sebelum-sebelumnya juga masih terkontrol, cuman dari warganya, dari kitanya lah ya, kitanya sendiri mungkin agak takut ada ya seperti itu. Ya itu wajar. Tapi pemerintah Korea juga sudah berusaha untuk cepat menanggulangi wabah ini. Meskipun waktu itu sempat melonjak dan hari ini yang positifnya itu ada sekitaran 8.413 orang. Tapi yang sembuhnya juga banyak. Yang sembuhnya ini udah ada 1.540 orang. Alhamdulillah. Semoga ini yang sembuh bisa lebih banyak lagi. Bismillah, semoga semuanya cepat selesai, cepat bisa membaik semua, cepat bisa sehat lagi. Dan keadaan kembali normal. Amin ya Allah. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, yang sekarang ini lagi menghadapi corona yang baru naik ya. Yang baru naik hari ini itu udah ada 172 orang. Kalau menurut CNN Indonesia, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 172 orang. Peningkatan terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta. Udah lumayan ya. Juga dengar-dengar itu kantor ataupun sekolah udah mulai ada yang diliburin. Bukan berarti libur itu malah dipakai buat wisata, ya sama aja dong. Kalau misalnya kita ke tempat wisata, ya banyak orang dong yang ketemu kita, itu malah lebih gampang tertular. Emang sih hidup mati di tangan Allah ya, tapi kenapa enggak sih kita mencegah? Toh tindakan mencegah ini juga untuk diri kita juga. Jadi kalau bisa sih ya kalau udah disuruh di rumah ya di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Oke lah, nggak mau banyak-banyak bahas virus coronanya karena soalnya nanti pasti banyak banget komentar di bawah. Aku hanya menyampaikan pendapat aku, boleh diterima, boleh juga tidak. Aku tahu teman-teman punya pendapat yang berbeda-beda. Alasan aku buat video ini bukan karena corona ya, tapi karena minggu-minggu ini banyak banget kayak komentar-komentar yang masuk di video YouTube aku. Komentar pertanyaan sih banyaknya pertanyaan, tapi pertanyaan yang udah berulang-ulang. Maka dari itu aku buat video ini buat jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Yang belum aku jawab, kita mulai dari yang paling bawah. Coba mana ini? Kak, bikin video Q&A dong. Ya kan? Bikin video Q&A atau cerita tentang awal ketemu sampai nikah. Buat Q&A lagi dong Kak, please. Nanti bikin video Q&A ya Mbak. Bikin video Q&A atau cerita tentang awal ketemu sampai nikah dong Kak. Nah jadi rata-rata sama kan
bukan pertanyaan sih, tapi komentarnya rata-rata sama juga. Dan yang ini nih, cerita awal ketemu sampai nikah. Nah, ini juga ada beberapa soalnya. Ya, jadi mau kasih tahu aja buat teman-teman, itu video aku yang cerita awal ketemu sampai nikah itu aku udah pernah buat. Dan aku take down. Ya, karena menurut aku videonya kurang berfaedah. Jadi mungkin aku nggak akan buat video itu lagi. Untuk yang awal pertama ketemu itu ya. Ya, seperti itu. Jadi maaf banget, itu kayaknya di skip aja. Ini ada lagi. Kakak gimana awal ketemu Opa? Kakak kerja di situ apa belajar di situ? Kita ketemunya di Indonesia. Ya, jadi nggak kerja ataupun belajar di sini. Seperti itu. Di sini juga ada salam Kak. Please Kak, bagi tips dong gimana mau nikah sama cowok Korea. Ini pertanyaan yang kayaknya udah beribu-ribu pertanyaan karena di DM Instagram juga banyak banget yang nanyain itu. Waktu itu sempat buka pertanyaan juga di Instagram. Beberapa ada yang tanya seperti itu juga. Jadi kalau gitu aku jawab di sini ya. Yang pertama itu sabar. Yang kedua istighfar. Yang ketiga tawakal. Yang keempat itu kalau bukan jodoh jangan galau. Karena kan kita nggak bisa memaksakan kehendak, ibaratnya kalau bukan jodoh ya kita nggak bisa paksain itu. Mana lagi? Ini dia. Mohon maaf, saya ingin bertanya apakah suaminya mu'alaf atau nikah beda agama. Nah, ini bukan cuma satu ya. Nah, di sini juga ada lagi yang di atasnya lagi itu ada pertanyaan yang serupa. Kakak dan suami sama-sama Islam. Kak, suami seimankah? Jarang-jarang loh ketemu suami seiman di sana. Ya, alhamdulillah suami seiman. Tapi memang rata-rata kalau setahu aku ya, pria Korea yang akan menikahi wanita Indonesia yang muslim biasanya sebelum menikah juga mualaf dulu. Rata-rata semuanya seperti itu. Jadi bukan cuma aku aja sih. Nah, ini udah ya. Oh, ada yang nanya, itu anaknya? Iya, anak saya. Iya, itu anak saya. Bukan keponakan. Ini ada pertanyaan yang agak aneh lagi. Rambut suaminya itu memang asli ikal? Iya. Aduh, pengen kakak. Aduh, bukan berarti orang Korea yang sipit-sipit semua itu, ya nggak semuanya sipit juga sih, ya kan? Ya sama juga kayak rambut, ya nggak semuanya lurus juga, pasti ada yang ikal. Ya iya, namanya juga manusia. Oke, di skip. Terus Q&A bareng suami dong Kak. Nah, ini juga lumayan ya, lumayan banyak. Pada dasarnya suamiku bukan orang yang mau di expose gitu sih sebenarnya. Ya nggak tahu sih dia mau apa enggak ya nanti untuk Q&A. Jadi ini belum tahu ya teman-teman. Ini yang terakhir ya. Kak, ceritain dong gimana ceritanya kok kakak bisa pinter bahasa Koreanya. Aku juga pengen tapi belum maksimal. Mohon berbagi ilmunya ya Kak, dan semoga rumah tangganya langgeng terus. Amin ya Allah. Gimana pintar bahasa Koreanya? Ya, saya juga bingung gimana caranya. Sebenarnya masih belajar juga, nggak pinter juga sih. Tapi alhamdulillah kalau dibilang pintar, alhamdulillah ya Allah. Saya juga bisanya itu setelah di Korea, saya juga bingung. Cara belajar seseorang itu berbeda-beda kan? Mungkin ada orang yang bisa pintar setelah belajar dengan giat aja gitu kan. Tapi kalau aku itu tipe orang yang nggak pintar belajar sebenarnya. Jadi setelah tinggal di Korea dengan lingkungannya yang semuanya berbahasa Korea dan juga orang-orangnya di sekitaran aku semuanya berbahasa Korea, dari situ lama-lama ngikut aja gitu. Jadi aku tipe yang kayak gitu, tipe bunglon sih. Kalau teman-teman pengen pinter bahasa Koreanya, ya coba aja belajar di tempat les Korea. Sekarang kan banyak ya kalau misalnya di Indonesia. Atau juga kalau mau belajar otodidak, sebenarnya belajar online di internet itu banyak juga. Teman-teman bisa cari referensi di situ deh. Pelajari aja pelan-pelan, pasti bisa kok. Semangat!
Udah ya, berarti ini udah sampai yang terakhir sih. Yang lainnya sama ya. Nah, kalau gitu sampai di sini aja videoku. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi berperang melawan corona, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita doain aja teman-teman. Semangat semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.